Oke, Prof. Selamat siang. Ketemu lagi kita. Iya, Prof. Gimana Gimana nih? gimana? Sehat, Prof? Sehat? Dulu Alhamdulillah. kita bicara big data ya kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Tentang Big Data untuk Oke. pendidikan. Oke. Ya. Jadi masih ingat, Vira ingat apa mengenai big data? Big Data ingat ada 4V. Apa aja itu? Nah, ya, velocity, variasi, Oke. Apa lagi? terus volume. Ya. Satu lagi, Pak, apa ya, Dok ya? Veracity. Velocity, ya. Veracity. Oke. Oke. Ya. Nadila. Halo? Ini Nadila kan ya? Ini Vira, Pak. Vira. Kok Nadila sih? Ya. Tadi saya kebalik. Vir. Ini Vir. Ya. Gimana, Saya Prof? akan ulangi sedikit ya karena supaya nyambung ke pendidikan, Vira bisa bisa mengingat kembali ya. Tapi sekarang Ya, saya Prof. mau kasih lihat dalam bentuk presentasi di ini. Saya ngelihat ada satu situs bagus nih di Ya, apa tuh, di Prof? YouTube ya. Heeh. Mudah-mudahan bisa kelihatan nih, baru saja saya share. Apakah Oh, bisa. Vira Oh, bisa udah, lihat? Prof. Ya? Bisa lihat. Kita lihat ya. Lihat, Prof. Oke. Nah, sambil cerita nih kalau kita lihat ya. Dulu kan saya katakan bahwa data jadi banyak banget gitu ya. Mm. Nah, yang bikin banyak itu dari mana? Paling banyak tuh itu media sosial tuh. Oh, iya, Kiri iya. media sosial, tengah itu download, upload, kanan itu. Nah, kalau Anda pakai handphone, itu handphone Anda jalan kan suka roaming kemana-mana, ngelihat Ya. sinyal apa enggak, itu data juga dikeluarkan. Oh, Mobil-mobil berjalan, yang mobilnya sudah di dalamnya ada elektronik pakai wifi, itu juga mengeluarkan data. data. Termasuk Oh. barang-barang elektronik di rumah ya. Mm-mm. Ya, itu juga mengeluarkan data semua yang ada, yang kalau wifi-nya dipasang. Smart TV misalnya kan, ya, ada Hmm. smart TV, ada smart refrigerator dan lain sebagainya. Itu menyumbangkan data yang cukup banyak juga. Belum tuh kamera-kamera kita, belum dari Twitter. Instagram, dari Twitter, dari apa? Box. Nah, sampai ukurannya udah bukan million lagi tuh, quintillion. Nah, belum pernah dengar. Banyak banget itu, Prof ya. Katanya kalau semua data itu dikumpulin, itu kayak naruh CD dari bumi sampai ke bulan tumpukannya. Waduh, Ya, saking banyak ya, Prof tuh ya. jumlah nolnya kayak sebanyak itu. Hmm. Nah, itulah namanya big data, ngumpul semua jadi satu secara besar. Hmm. Nah, itu semua disimpan yang istilahnya orang tuh di cloud. Apa itu cloud gitu ya? Nah, cloud itu adalah hard disk yang ada di dunia cyber sana, ya, terdiri dari berbagai tempat penyimpanan untuk menyimpan semua data yang kita miliki. Nah, sekarang Anda bisa nonton Netflix, nonton HBO, ya Ya, kan? oh, Nah, betul, itu juga betul. akibat dari big data yang di-sharing. Data. Seluruh dunia bisa menonton itu. Nikmati. Nah, inilah big data. Jadi sekarang kita tuh sudah dibanjiri dengan begitu banyak data digital. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa kegunaannya banyak untuk kesehatan bisa, ya kan? Data-data pasien, ya, kemudian untuk apa? Untuk perdagangan, manufacturing dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat sesuatu Apa? kepada Vira ya. Ini saya baru kasih lihat juga ke teman-teman yang lain barusan. Jadi, Vira pernah pakai Quizzes nggak? Apa, Prof? Quizzes, pernah pakai Quizzes? Belum, Prof. Quizzes itu adalah aplikasi yang biasa saya pakai untuk quiz online. Oh. Ya, nah saya kasih lihat seperti apa bentuknya. Nih saya share ya. Nah, Oh, jadi ini konsisten. adalah bentuknya kayak ini quizzes ya. Lihat isinya. Ini adalah semua soal-soal Betul. kuis yang dibikin oleh banyak orang seluruh dunia. Lihat tuh. Mereka Oh. berkumpul sini mau bikin apa aja, misalnya saya mau cari ada nggak kuis matematika SMP. Hmm. Tuh. Banyak tuh. Tuh ada berapa lihat? Kalau UN 39. 39.640. Ini Hmm. semua soal ini. Hmm. Ini semua soal, Fir. Contoh ya, saya klik misalnya ya. Lihat. Hmm. Ini lihat soalnya tuh.
Ini dari perkumpulan dari semua orang, Prof. Iya, ada guru matematika bikin ditaruh, saling Hmm, sharing kita. iya ya, Prof. Nah, ini kita bisa bisa apa? Kita bisa latihan sendiri gini. Kita Mm-mm. main sendiri. Artinya apa? Ini big data yang dipakai untuk kita bisa latihan. Hmm, Nah, mari saya latihan ya. Coba saya pengen latihan deh. Nah, untuk latihan, nah ini ayo kita jawab sama-sama pura-puranya nih. bagus Tuh, juga ya situsnya. Saya baru tahu, Prof. tuh saya latihan. Ya, ini ada suara nih. Kalau kita gedein ada suara nih, karena Ah, suaranya saya matiin nggak kedengeran ya. Jadi ini suara apa? Anak kecil. Oh, tuh suara kucing dan anjing. Betul. Nah, oh, ini untuk anak SD. iya Jadi iya. gurunya ngerekam suara kucing sama anjing. Gitu. Oh bukan, Hmm. saya nebak nih ceritanya. Nah ini belum selesai waktunya. Sampai waktunya habis kalau nggak salah. Coba bener nggak? Saya nebak kucing dan anjing. Tet. Oh bener, jawabannya apa? Oh betul, kucing dan Oh benar. anjing. Dikasih gambarnya. Ini anak TK ini seneng dia. Dua. Nah ini bukan TK pasti. Ini Aduh, udah beneran masuk perhatikan pelajaran. gambar gue. Persamaan garis miring adalah, waduh, ini apa ini persamaan garis Aduh. miring di sana? Y sama dengan 2X. Apa nih? Plus 2. Ngawur lah ya. Heeh. Dah, jawab. Tung. Oh, betul. Oh, yang benar 2X minus 4. Nah. Nah, tuh. Ini semua seluruh dunia main. Nah, Oh jadi ini suara apa benar-benar itu? semuanya bisa mencoba gitu, Prof. Semua bisa mencoba secara Oh. gratis. Nah, ini yang namanya quizzes ya, di mana soal apapun bisa kita cari gitu istilahnya. Jadi misalnya kita Jadi cari banyak soal, soal-soal gitu ya, Prof ya. ya mencari soal. Jadi guru-guru nggak perlu bikin soal dari awal. Hmm. Nah, misalnya kita mau cari soal mengenai Indonesia, ada nggak sih soal mengenai Indonesia gitu ya? Hmm. Coba ada 104.000 soal. Buat ya, banyak sekali ya. Yang ada tulisan Indonesia, bahasa Indonesia, Hmm. televisi Indonesia. Ini manfaat pertama sederhana, ya. Ininya terstruktur, tetapi pertanyaannya tidak terstruktur karena ada yang jawabannya tadi kan ada suara, ada audio, ada soal Yo. cerita, lihat nih, soal cerita, ada gambar. Hmm. Nah, misalnya ada nggak sih soal yang mengenai BTS? Coba kita lihat. Tuh, ada 1.553. Banyak juga, Prof ya. Hmm. Banyak. Mau belajar gitar. 161 mengenai gitar. Jadi Nah, banyak banget ya manfaatnya. ini baru satu. Satu. Nah, sekarang bayangin ya, sebuah kelas, ini apa namanya, kuis bareng nih, latihan bareng. Mm-mm. Nanti hasilnya saya dapat seperti ini. Nah, Vira kalau ngelihat, ini adalah ujian yang udah pernah saya lakukan semua, Vir. Jadi Oh, saya pernah bikin ujian matematika yang ikut 9 orang. Saya pernah nguji guru yang sekali ikut berapa orang, lihat? 500. 500 orang. Ini saya udah banyak bikin pelatihan-pelatihan. Tuh, nih. Hari Kesaktian Pancasila yang ikut 337 orang. Hmm. Nah, tapi ada yang menarik nih. Misalnya ya, saya lagi mengadakan mengenai bela negara NKRI. Ya, 14 orang saya tes. Ini tercatat semua. Nah, nih. Ini adalah hasil tesnya. Itu nama-nama orang tuh, Nama Prof ya. orang. Pak Oh. Agung, Pak Martanto, dan lain sebagainya. Ini nama orang. Ya, dan Hmm. saya bisa lihat per pertanyaan. Lihat. Pertanyaan mengenai apakah bela negara itu 93% menjawab benar. Berarti cara ngajar saya benar dong mengenai Benar, hakikat karena bela banyak yang negara. benar. Nah, Nah. tapi ini ada yang 36% salah nih. Ah, Terkait dengan salah satu dasar hukum bela hukum. negara. Oh, dari sini saya bisa melihat bahwa dalam hal dasar hukum, teman-teman saya masih lemah. Atau mahasiswa saya atau murid saya masih lemah. Sehingga saya akan ajarkan kembali. Tentang salah satu hukum. Nah, ini malah 71% salah mengenai prinsip tujuan pertahanan dan keamanan nasional. Jadi saya sebagai guru menggunakan big data ini bisa juga untuk Pembelajaran menilai diri sendiri. saya sendiri. Seperti itu. Nah,
Tidak hanya itu, saya bisa melihat setiap masing-masing anak itu benar jawaban nomor berapa, salah jawaban nomor berapa. Ini benar semua, yang hijau, merah, salah. Terus saya lihat ini ada warna hijau, kuning, merah, betul ya? Betul. Merah itu artinya hanya apa? Yang benar hanya di bawah 40%. Oh, jadi paling banyak salah gitu ya, Prof? Kalau kuning itu di bawah 70%. Kalau hijau di atas 70%. 70%. Jadi saya tahu paling parah kan nomor 5 nih. Iya, Prof. Apa sih pertanyaannya? Oh, ini pertanyaannya. Saya jelaskan kembali di kelas pada pertemuan berikutnya. Karena kalau banyak yang salah, bukan salah merekanya. Mungkin saya waktu nerangin tidak jelas merekanya, seperti itu. Nah, jadi pemanfaatannya banyak. Nah, ini ada lagi. Dari situ bisa dibikin kayak kartu bolak-balik. Ya, misalnya saya mulai ini, kartu bolak-balik itu apa? Salah satu dasar hukum bela negara. Apa nih ya? Baliknya jawabannya. Ini bisa di-print untuk apa? Kayak kalau kamu jadi MC itu, apa namanya? Cue card. Bolak-balik gitu. Iya, belajarnya enak jadinya. Pada prinsipnya apa? Kita balik. Gitu ceritanya. Jadi ini cuma pemanfaatan kecil aja yang saya bisa lihat terkait dengan itu semua. Nah, bahkan yang menariknya, kalau ini diteruskan ya misalnya saya lihat tadi itu kuis kita gitu ya. Misalnya kuis mengenai digital ekonomi misalnya. Ini ada printer ya. Ya. Coba lihat, kira lihat apa? Kayak sheet gitu. Iya, jadi yang nggak punya internet, bisa di yang jawabnya lambat, dia dikirim aja manual nih. Iya, betul. Ini multiple choice ya? Iya. Nah, kalau ini saya klik, jadi essay. Oh iya. Jadi kalau udah dikumpulin jadi data, saling di-sharing, bisa menghasilkan pertanyaan yang banyak sekali, bisa menghasilkan. Ini cuma satu contoh kecil yang bisa kita pakai big data itu untuk pendidikan. Yang lainnya kita bisa bikin infografis, kan sering lihat infografis ya. Nah, itu salah satu juga kita bisa melihat. Jadi kalau kita lihat misalnya orang-orang suka bikin infografis gitu ya, tulis misalnya infografis mengenai pendidikan. Ya, kalau Anda lihat nih, tuh laporannya kan menarik nih, kita lihat tuh. Nah, ya, betul ya. Misalnya kita lihat nih, kita ambil salah satu ini misalnya. Nah, ini pendidikan di Finlandia, atau ini yang ada angka tuh, alokasi anggaran pendidikan. Nah, ini semua data-datanya dari big data. Bisa diambil data dari big data gitu, bisa ya? Iya, banyak. Kita bisa bikin grafik-grafik yang yang menarik gitu ya. Kalau kita tulis infographic, misalnya bahasa Inggris sih, infographic education gitu ya. Ini ngambilnya dari sana semua, dari big data semua. Tuh kan, lihat nih, tuh jenis-jenisnya tuh. Oh, itu kan menarik kan cara menampilkannya. Bukan lagi diagram batang, diagram lingkaran, tapi dia bikin orang-orang lihatnya juga tidak bosen gitu ya. Orang tidak bosan melihatnya, betul. Nah, presentasinya mereka. Nah, itu ini adalah hasil analisa dari big data. Ini adalah potret edukasi di Kanada, sebelah kanan ini. Nah, begitu cara dia menampilkannya. Big data tambah infografis, jadi menarik sekali. Menarik. Ya. Nah, tuh, pernah lihat ini? Ya kan? Education di seluruh dunia. Lain kan cara nampilinnya kan? Iya. Sekarang media sosial itu mulai sekarang menampilkannya mulai seperti itu. Jadi social media report misalnya ya. Kalau Anda lihat menampilkannya sudah model-model ya tuh, model-model memakai nah ini nih. Tuh, model-modelnya tuh lihat ya. Facebook, Instagram. Nah, tuh model-modelnya. Nah, berbeda dengan statistik biasa, big data ini tiap detik berubah datanya.
Tiap detik kan kita belajar volumenya besar sekali. Iya. Kan kita belajar velocity-nya tinggi sekali. Nah, ini datanya bergerak kalau big data. Tuh, data-data sosial media report tahun 2025 perkiraannya. Karena masih ingat saya bilang prediksi. Iya. Nah, dia bisa prediksi. Jadi sebenarnya ya anak-anak itu mahasiswa semester 3, semester 4 setelah 2 tahun setelah setahun atau 2 tahun berada di mana di kampus, Kampus. itu dengan big data bisa diprediksi kira-kira mereka wisudanya kapan. Kapan? Oh. Karena udah ada data sebelumnya untuk melihat kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, rencana studinya bagaimana, dibantu sama aplikasi untuk memprediksi kira-kira dia nanti lulusnya kapan. Nah, itu kan bagus untuk kampus atau untuk sekolah memperhitungkan kan, kalau yang lulus yang wisuda sekian, saya bisa penerimaan mahasiswa baru berapa orang, kan begitu? Iya. Gitu, Wira, yang saya mau sharing hari ini. Contoh-contoh, berbagai contoh. Jadi ada banyak sekali ribuan manfaat big data bisa dipakai untuk pendidikan. Gitu. Ada jadi pertanyaan banyak lagi, Kak Fir? Terus kalau untuk pendidikan itu, Prof, kira-kira kalau untuk di pendidikan sendiri implementasinya yang contohnya seperti apa, Prof? Ini Kalau udah yang kayak paling banyak ya kalau di Indonesia paling banyak sekarang itu semestinya di pendidikan big data dipakai untuk melihat learning style-nya peserta didik. Ya, jadi kan ada orang yang sekarang saya tanya nih contohnya ya. Vira kalau belajar lebih senang sendiri atau berkelompok? Lebih senang berkelompok. Berkelompok lebih senang suasananya dingin atau panas? Dingin. Dingin. Sambil dengerin musik apa tidak? Tidak. Tidak. Sambil ngemil apa tidak? Iya. Ya. Sambil duduk rapi atau selonjoran? Selonjoran. Nah, kalau semua orang saya petakan, kira-kira sama nggak orang-orangnya? Beda-beda. Beda-beda. Terus saya sebagai guru, sebagai dosen, harus ngajarnya gimana dong? Kalau saya pakai satu gaya, cocok untuk beberapa siswa, tidak cocok untuk yang lain. Nah, big data itu dia mencoba menganalisa lewat media sosialnya nih. Kan sekarang saya nanya Vira ya kan? Tapi kalau anak baru masuk kan saya nggak tahu. Ya gimana? Nah, bayangin kalau anak-anak baru masuk SMP, baru masuk SMA, atau baru masuk perguruan tinggi, ya kita ngambil data dari medsosnya. Ngambil data dari rekod-rekod edukasi sebelumnya. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan, oh anak ini sedangkannya begini. ya ini begini. Nanti cara saya mengajar, cara membangun strategi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Atau juga sering dipakai untuk penelusuran minat dan bakat kan? Oh iya, betul. Dilihat dari lahir, TK, SD, SMP senangannya begini-begini. Nah, aplikasinya bisa prediksi. Nanti kalau kuliah, jurusannya ini aja. Karena cocok dengan Anda punya hobi, Anda punya kesenangan, begitu. Nah, jadi supaya banyak fungsinya juga ya, Prof, big data ini. Biar memetakan orang itu belajar sesuai dengan sesuai dengan keinginannya, kesenangannya, dan juga bakatnya. Ya. Sekarang saya tanya, kan nggak mungkin ngajarin gajah untuk manjat pohon, kan? Iya. Nah, kalau kita tahu itu gajah, kita alihkan untuk mengangkat barang-barang berat, betul kan? Betul. Tapi kan nggak mungkin ngajarin monyet untuk ngangkut barang-barang berat, kan? Ya, betul. Monyet diajarinnya manjat pohon. Iya. Kalau ikan diajarinnya berenang. Tapi jangan ngajarin onta berenang, kan begitu. Ya, Bro. Nah, sama. Setiap siswa didik tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Tapi tahu dari mana? Nah, kalau dulu kan harus ada tes bakat. Minat bakat. Ujian, wawancara. Wah, sekarang dengan dibantu teknologi, data-data masa lalu bisa dianalisa, sehingga ketahuanlah dia itu adalah seorang manusia yang seperti apa.
Di dalam pendidikan membantu untuk proses penjurusan, membantu untuk proses model belajar, membuat strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Gitu, Fir? Ya, Prof. Terus kalau misalkan, aku boleh nanya nggak, Prof? Boleh, boleh. Kalau misalkan kita nih, kan udah milenial nih, kayak generasi Ya. milenial kan zaman sekarang, Ya. kira-kira hal-hal apa aja yang perlu kita persiapkan gitu untuk bisa melek dengan big data ini, dengan dengan sederhana. teknologi ini semua? Sederhana. Kamu pernah tulis namamu di internet nggak? Pernah. Ya, contoh ya. Saya tulis nama saya nih ya, coba ya, kamu lihat ya. Nih, saya buka di sini, saya buka Google ya. Ya, Prof. Oke, sekarang kita sharing, saya sharing nih. Saya sharing Google saya, mana dia Google-nya? Bisa lihat, Fir? Bisa, Prof. Saya tulis nama saya ya. Ya. Oke. Keluarnya berapa tuh? 87.500 ya? Hasilnya, iya betul. Ya. Orang tuh kan akan melihat halaman-halaman depan ya. Iya, Tiap hari saya berdoa semoga halaman depan ini isinya bagus semua. Bagus. Bagus semua, Prof. Karena kalau enggak, karir kamu kan terancam. Benar nggak? Betul, Prof. Nah, terus saya deg-degan, saya klik video saya di sini. Klik. Wah, ini isinya video saya ngajar semua nih. Iya, Oke, saya klik gambar, deg-degan lagi. Wah, tuh, foto-foto saya dari berbagai keluarga. Nah, keluarga semua. Betul ya? Betul, Prof. Nah, berita mengenai saya klik. Nih, berita mengenai saya. Nah, kenapa ini penting? Kan dikatakan, Fir, bahwa jejak digital nggak mungkin hilang kan? Hilang, betul. Jadi Anda nggak perlu belajar apa-apa. Yang penting hati-hati waktu bersikap. Karena sekarang ini kalau kita punya musuh kita akan nulis yang jelek-jelek di situ. Jadi ada bahayanya juga ya, Prof ya? Ada bahayanya. Jadi sekarang jadilah orang baik-baik gitu aja. Jadi misalnya nih, jadi saya katakan begini, saya selalu mengatakan kepada siswa saya, hati-hati waktu posting. Kadang-kadang kita suka ngomongin orang, kita tulis dan lain sebagainya, karena emosi sesaat gitu ya. Tapi betul. Itu nggak bisa dihapus. Internet siapa yang bisa ngapus? Anda cuma bisa ngapus postingan pertama. Tapi kalau udah viral, nggak bisa ya, Prof. Dan oleh big data itu ditangkap, disimpan secara abadi. Jadi nanti waktu Anda mau cari kerja, misalnya saingan nih, sama 5 orang. Nah, kandidat yang lain. Anda bikin CV-nya nggak akan dilihat, karena CV itu pasti isinya bagus semua. Pasti bakal dicari tahu lewat. Saya akan cek nama lengkapmu apa, saya cek, itu yang akan keluar. Nah, makanya sekarang perusahaan-perusahaan startup dan yang lain-lain juga big data-nya udah pada melek semua ya, Prof ya? Iya. Udah pada jago-jago semua, canggih-canggih semua. Kalau kita berbuat jahat ke orang misalnya, kan kita nggak mungkin bilang kita lapor di internet kan? Iya. Tapi jangan lupa, yang cerita yang dijahatin. Nah, jadi kesimpulannya, jadilah orang baik-baik itu aja kesimpulannya. Karena itu bagi saya yang penting ya, bahwa kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan sekarang tercatat dengan sendirinya. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita posting, ketika kita berbicara mengenai orang lain, ketika berinteraksi, hati-hati. Karena itu akan menjadi bagian dari big data dunia yang siapapun boleh mencarinya. Nah, jangan salah loh. Kamu udah menikah belum? Ya, Fir? Belum. Belum. Nanti calon mertuamu dikirain nggak ngecek kamu lewat Google. Pasti. Kamu akan dicek sama calon mertuamu. Ya, orang tuamu akan ngecek calonmu. Di depan orang tua, calon mertua kan pasti baik-baik ngomongnya kan. Calon mertua aja nanti jejak digitalnya. Iya, maka itulah big data. Nggak ada lagi kita bisa bohong. Gitu, Fir. Sebenarnya banyak manfaatnya ya, Prof ya? Banyak sekali untuk kehidupan, untuk macam-macam banyak sekali. Gitu ya. Nanti simpen pertanyaan yang lain, kita ketemu di lain kesempatan. Oke, siap. Makasih banyak ya, Prof. Makasih. Nanti kita ketemu di kelas yang lebih besar ya.
Oke, Prof. Oke. Makasih, Prof. Makasih. Ya, makasih, Prof. Thank Selamat you. sore. Selamat sore.